Gara-gara pemerintah nih, harusnya Google dipajakinnya makin tinggi biar orang yang di dalam sono ngiklan, kalau mau ngiklan sejuta biar satu kali kliknya, biar dia masih rame dengan kualitas abal-abal. Nah, itu cara pikir orang Indonesia sekarang begitu, Bro. Kalau ada yang maju dengan kreativitas dan daya saing, diancamnya pakai harus dikasih pajaknya tinggi nih. Nah, maksud gua ya gimana ya? Udah jelas nih. Barang Cina masuk. Udah kasih pajak. Lu tahu gak? Cina tuh barang dipajakinnya udah nggak masuk akal aja, harganya masih murah, Bro. Iya. Itu yang ngeri kan? Iya. Dia udah kita kasih pajak yang gila nggak masuk akal aja, harganya masih murah. Iya. Logikanya kita gini, sekarang kita dilindungi sama pajak deh. Mau berapa lama? Kalau Cina nemu teknologi lagi yang lebih canggih, yang masih lebih masif lagi nyetaknya, dia bisa bikin lebih murah. Yang lu udah lu pajakin 10.000% pun dia masih lebih murah dari lu. Artinya kan kita yang harus maju, Bro. Ya, betul. Masa prinsip kita tuh gini, kalau saya nggak bisa maju, yang lain harus saya tarik mundur. Begitu. Kalau barang lokal nggak bisa maju, barang luar kita pajakin. Ini mau sampai kapan? Kita mau jadi Korea Utara. Semua harus, ayo cinta lokal. Cinta lokal bagaimana? Kita kalau beli barang nggak peduli mau lokal mau luar, bagus nggak, murah nggak? Iya, nah, betul. Udah jelek, mahal. Semata-mata pakai label lokal. Ya, kagak ada, Bro, yang mau, Bro. Betul. Nah, masalahnya prinsip kita tuh semua rata-rata mayoritas orang pikirannya adalah begitu. Kenapa? Karena mentalnya miskin, mental pengemis, Bro. Orang boleh miskin, tapi kalau mentalnya kaya dia maju, Bro. Betul. Negara-negara yang dulu miskin, kalau dia mentalnya maju, jadi. Iya. Tapi kalau orang kaya mentalnya miskin, itu aja bisa jatuh miskin. Betul. Ini udah miskin, judi online-nya tinggi. Itu bagaimana? Siapa yang mau lu salahin gitu loh? Terus lu mau salahin siapa ya? Gara-gara apa gitu? Kurang apa sih? Kurang banyak masjid di Indonesia. Masjid, gereja, wihara kurang banyak di Indonesia. Tetap aja orang judi online aja. Salah siapa itu? Salah pemerintah. Oh, salah rezim. Kenapa ya? Gara-gara rezim tuh, gara-gara gue pilih Prabowo nih, gara-gara 58% pilih Prabowo, makanya gue main judi online. Apa hubungannya? Emang lu judi mah judi aja. Nah, kenapa lu judi? Kenapa? Yang bisa judi online hambur-hamburin itu cuma anak manja, Bro. Lu punya anak nih. Satu lu kerasin, hidupnya keras, harus berjuang, satu manja. Kira-kira mana yang judi, Bro? Yang manja pasti. Ya udah pasti, dia nih yang ngabisin duit orang tua, Bro. Indonesia itu kenapa pada manja, kenapa mentalnya miskin, kenapa judi online? Bro, Indonesia ini tanah sorga, Bro. Lu di negara lain, coba lu ke Singapura. Udah tanahnya sempit, persaingan gila, semua pada pinter. Di sini, Bro, orang, ya ilah. Lu nggak punya duit nih. Begini doang ya? 2.000. Belum bayarin. Udah begitu, udah dapet. Kalau nggak, bawa paku dikit. Jadi Pak Ogah bawa paku tangan kiri. Coba lu nggak kasih, dibebetin mobil lu. Mana kita coba mau berantem sama dia? Dia coba mobil lu lewat nih. Iya. Dia bawa paku tangan kiri. Lu kagak kasih goceng. Iya. Padahal cuma belokan, bayangin. Jalan belokan aja. Cuman muter balik bayar goceng gitu di Indonesia. Cuman di Indonesia tukang parkir bikin lebih macet daripada tidak ada tukang parkir, Bro. Benar. Nah, setelah udah ngelihat kondisi begini, kita pebisnis juga miris. Sekarang ada orang, kalau ekonomi bagus, orang bisa ngekos tempat lu. Kalau sekarang lama-lama nih, ekonomi makin buruk. Lama-lama orang bahkan kagak bisa lagi ngekos, Bro. Betul. Orang tidur di jalanan. Betul. Masalahnya itu, kita tuh suka pikirannya manja, udah miskin, manja lagi. Udah manja, moyung. Moyung bagaimana arti moyung ya? Moyung tuh kayak kagak guna, gitu, useless. Jadi kalau kita udah miskin, harusnya orang miskin itu prinsipnya nggak usah ada gengsi. Kerja keras, belajar rajin, kasih lebih daripada ini. Bro, kalau kayak begitu pasti maju. Tapi kalau ini udah miskin, nuntutnya banyak. Habis itu komplain, dikit demo, ini ngambek mundur. Ya akhirnya ya lihat aja ntar jadi kayak bagaimana. Sekarang nih belum terlalu kelihatan. Belum. Pas nanti gelombang PHK-nya makin gede, itu bisa jutaan orang yang ke PHK. Nanti pas momen itu, paling banter gue yakin mereka demo udah. Cuman demo doang, demo ngancurin gerbang. Nih, coba pikir gitu ya. Lu mau demo ngancurin gerbang 1.000.000 kali, itu kagak ada hubungan sama pejabat. Pejabat mah begitu-begitu aja, Bro. Demo bagus, tapi lu setiap kali ngancurin gerbang, itu momen dia korupsiin gerbang berikutnya. Iya. Dia nggak bisa korupsi itu gerbang karena belum dihancurin. Lalu lu demo, lu hancurin ini. Itu kan setiap kali satu kali demo, itu anggarannya berapa miliar buat pejabat ngadain keamanan polisi, bikinin kawat-kawatan apa semua. Berapa miliar dibuang-buang buat begituan, Bro? Yang biaya pemerintah keluarin buat nahan demo itu
Itu kalau dipakai buat bikin sekolah, itu udah ada ribuan sekolah gratis kali sekarang ini. Cuma buat demo doang, bro. Gue yakin IKN pindah tuh salah satunya menghindarin itu. Lu mau demo kan? Lu pergi ke Kalimantan itu ya. Ongkos mahal. Dia nggak tahu orang Kalimantan kalau demo pedang bisa terbang. Itu yang mereka belum tahu, bro. Ya. Udah Dayak, orang Dayak kan pedangnya bisa terbang. Kalau di sini cuman apa? Cuman maksud gue, sekarang dengan kayak begini, dari institusi pemerintahan udah tahu dah Indonesia korupnya kayak bagaimana. Kita nggak ngomong yang mungkin korup, yang sudah terbukti korup. Lu lihat tuh jaksa yang ngumpetin berapa gila, bro. Ngomongnya udah bukan M, bro, T. Iya, T. Kita bikin kos-kosan sampai kapan, bro, bisa ngumpulin T, bro, coba. Gila, gue mau jual marketing mulut gue kayak gimana sampai dapet T? Nggak bisa. Ternyata harus jual nama atas nama keadilan, kebenaran, dan bersumpah di atas kitab suci. Wah, ternyata ngebohongin sumpah kitab suci bisa dapet T. Nah, gitu tuh. Orang kan kalau di jaksa semua kan, hakim semua kan harus disumpah, bro. Ya faktanya sekarang begitu. Pengadilannya bobrok. Penegak hukumnya, ya itu yang kemarin orang pada bilang. Kalau oknum dikumpulin, nah, bisa satu markas besar, bro. Itu oknum. Iya, jadi negara. Oknumnya tuh kalau dikumpulin. Oknum, bukan institusi oknum itu. Tapi kalau dikumpulin, nah itu. Masalahnya adalah, terus sekarang bagaimana? Kalau kita mau santai-santai, cuman ngurusin bisnis kita, di negara ini, lama-lama bisnis apapun hancur, bro. Kayak lu bayangin, kita cuma menang dari Zimbabwe, bro. Iya. Maksud gua, at least ya kalau ranking ya, misalnya dari 100 negara, kalau masih ranking 60, 70 gitu ya, masih kayak kita nggak tolol-tolol banget gitu loh. Ini kalau udah sampai miskinnya nomor 2 di bawah tuh kayak bagaimana gitu loh. Kayaknya, tapi yang masalahnya adalah setelah itu apa? Semua orang nyalainnya pemerintah. Nih, kalau pemerintah lebih baik, itu nggak bikin kita juga makin kaya, bro. Bener. Kalau mau makin kaya, faktanya pemerintah mau bagus, pemerintah mau jelek, ada aja orang kaya, tetap aja ada orang miskin. Betul. Nah, orang miskinnya harus udah deh berhenti andelin pemerintah, berhenti andelin semua, andelin diri sendiri. Sekarang maju. Gimana cara maju, pikiran dipikir maju, jangan pikirannya dipakai nonton TikTok 3 jam. Nih, coba. Gimana jelasin ini gini? Orang kayak lu, pebisnis, guru, punya akademi segala macem, kos-kosan 1 titik udah berapa kamar segala macem. Lu pasti juga punya hiburan. Betul. Yeah. Tapi kalau lu ngelihat cara orang miskin menghibur diri, lu aja nggak terhibur, bro. Yeah. Lu ngeliat dia, kesian bener. Yeah. Orang kalau udah miskin, harusnya tuh pikir otaknya dipakai ya, kayak gue harus apa lagi nih? Gue harus bagaimana lagi nih? Ilmu apa yang harus gue cari? Siapa yang harus gue mintain tolong gitu? Ini orang makin susah, makin tiduran ya kan, bangun siang, nonton TikTok, bro. Lu bangun siang, nggak ada masalah, duit lu banyak, bisnis udah jadi. Tapi mereka nggak mau susah payah lo, nggak mau kerja kerasnya, cuma mau bangun siangnya doang. Dia bangun siang, nonton TikTok 3 jam, nggak berasa. Nah, habis itu dia cari matcha latte, ya kan? Oh, matcha latte mana nih yang lagi asik? Habis bangun siang cari matcha latte, ya kan? Habis itu sebat, habis itu Mobile Legend lagi, Free Fire lagi. Coba, terus pas dia tanya, kenapa lu miskin? Weh, kita nomor 2 termiskin. Emang nggak bener nih Bahlil. Dia emang nggak bener mungkin ya, gue juga kagak tahu bener apa nggak bener. Banyak yang bilang nggak bener, banyak yang bilang bener. Tapi lu udah pasti kagak bener. Oh, iya. Udah bangun siang main cuma Mobile Legend, habis itu wah, gimana nih? Apa kita invest kripto? Ya, gila mainnya invest kripto, bro. Mau duit invest berapa? Lu punya duit cuma 150.000 yang nganggur, berharap kaya dari kripto, punya 150.000 beli altcoin. Nah, aku ikutin ya, katanya altcoin tuh bagus. Altcoin bagus, apa Bitcoin bagus. Kalau duit lu cuma 150.000, lu mau bikin jadi kayak bagaimana? Itu faktanya tuh. Makanya kadang-kadang juga gini ya. Kan ada juga kan mentor-mentor nih, kadang-kadang tuh di luar yang ngajar saham, kripto. Lu modal 1 juta bisa kaya, bro. Waduh, kita ngitung aja ya, realistis ya. Lu mau muter trading dari pagi sampai ketemu subuh juga, kalau modal lu 1 juta, lu tetep aja dikaliin cuman berapa, gocap kali berapa, ini bakal banyak juga duit lu. Ya maka itu, bro. Makanya itu masalahnya utama di mindsetnya kan. Betul. Tapi kalau kita ngomongin begini, orang Indonesia prinsipnya gini, alah mindset lagi. Ya gitu. Kita nggak butuh mindset, kita butuh yang real, yang praktis, yang real. Nah, yang real itu dia otaknya ya udah apa nih, saham mana yang harus kita beli yang
Minggu depan udah langsung jadi 2 kali lipat nih. Mana langsung kasih tahu namanya apa, emitennya biar ini. Oh kalau kripto mana yang harus kita beli seminggu gini. Nah itu maksud gua model kayak begini bro. Itu cuma nunggu waktu doang bro. Yes. Nunggu waktu sampai akhirnya orang-orang kayak begini lenyap. Lu tau orang-orang yang udah di luar negeri yang pikirannya udah nggak bener, mereka kalau ngeliat populasi kebanyakan bro, mereka berharap tuh kalau bisa ada penyakit yang matiin orang miskin gitu. Sekarang orang-orang kalau udah useless, udah nggak berguna, emang kan cuma makanin sumber daya doang. Akhirnya ujung-ujungnya diapain sih? Ya cuma diharapin mati doang bro. Nah kalau lu mau maju, satu-satunya harus cari cara apa kek? Lu mau maju nih, nonton YouTube kan gratis. Lu punya banyak konten YouTube. Lucu nih, gimana ya? Lu anak orang kaya dari kecil? Kagak. Modal dari awal modal duit berapa? Bangun semuanya dari awal banget pertama kali? Nggak ada. Nggak ada duit? Dari bank. Nabung kerja dulu. Lu cerita kan? Lu ceritain perjalanan lu ceritain cara-caranya step by step, dikasih gratis. Bukan cuma lu dah, banyak banget orang. Siapapun juga banyak yang share-share begitu. Tapi mereka nggak demen yang begitu bro. Mereka demennya yang begini. Nih lu lu struggling ngumpulin modal awal sampai detik ini, di titik lu ini butuh waktu berapa lama? Berarti jatuhnya dari kecil sampai 25 tahunan lah. Untuk dari lu mulai ngumpulin modal awal sampai bisnis lu sekarang. Dari kerja berarti hitungannya 12 tahun gua. 12 tahun berarti. Nah, sekarang mereka berharap yang 12 hari atau 1 bulan udah kasih 5% return. Mereka berharap tuh instan gimana, kaya langsung nih. Ayo, ini dong, ajakin ahli marketing yang bisa bikin bisnis yang langsung tokcer apa ini. Nah itu dia. Jadi menurut gua kebanyakan orang itu masalahnya tuh bukan kurang guru, kurang ilmu, kurang kurikulum, kenapa enggak? Cuman menurut gua ya, cuman kurang kapok bro. Orang kita sekarang tuh belum kapok. Mereka tuh soalnya masih sesusah-susahnya dia kalau balik kampung dia tancap kayu aja, itu kayu tumbuh jadi pohon jadi buah, dia makan kenyang udah selesai deh. Iya, masih hidup lah ibaratnya. Nah, nggak setiap saat akan begitu bro, akan ada waktunya. Bahkan tanah yang kita tempatin pun akan sulit berbuah bro. Gimana enggak? Lu lihat aja sekarang pemanasannya udah kayak bagaimana, kerusakan alam kayak bagaimana. Lu mau tanam sekarang di mana lagi tuh pohon rumput? Lu lihat ada waktunya nanti di kampung-kampung semua tuh udah tanah orang yang lu nggak bisa tancepin sembarangan lu hidup begitu. Ada waktunya orang udah bakal susah dan dia kapok, kalau baru kapok udah terlanjur telat bro. Nah terus ujung-ujungnya abis ini apa? Makanya beli buku kita, makanya join kelas kita. Nih itu ciri-ciri pertololan namanya. Pertololan adalah saat orang hopeless, harusnya guru-guru ya dia tuh ngajar ilmu-ilmu kita bagi-bagi supaya kalau kelas-kelas berbayar bisa ada buat orang-orang yang lagi mau scale up, udah punya duitnya bisa bayar gitu. Nah kalau lu kagak punya duit bro, solusinya tuh bukan beli kelas, beli kursus. Jangan beli kelas, beli kursus kalau kagak punya duit. Kalau kagak punya duit, belajar ilmu gratis dari YouTube kurang banyak apa sih? Bener. Setelah udah belajar dari YouTube, eksekusi, lakuin apapun caranya, gue yakin bisa bro. Bener. Buktinya banyak yang berhasil kok. Banyak. Kenapa banyak orang yang kagak mau mikirin tentang bagaimana nih ntar bisnis marketing apa segala macam? Karena orang cuma mau nyari yang aman-aman, gampang-gampang. Semua ngincer PNS. Yang masuk PNS segelintir. Sisanya ngincer sisa kerja-kerjaan. Lucu nih. Kemarin viral. Cikarang. Wah, Bekasi. Di mana gila ada berapa ribu tuh tenaga kerja yang sampai heboh. Di sini total berapa kamar yang lu kelola? Total ada 500-an. 500 kamar. Lu butuh tenaga kerja karyawan berapa orang yang lu butuhin? Hampir kayak 80-an. 80 orang. Nah, faktanya di sini nyari, lu bilang susah nyari orang. Sama gue juga susah nyari orang. Iya. Gimana nggak susah? Ini contoh susah nyari orang. Gue kalau nyari orang bro di Glints atau di mana, gue harus ngiklan. Yes. Saking susahnya nyari, gue harus ngiklan. Harus bayar. Kalau gampang, gue upload story aja di Instagram. Oh ngantri. Bener. Kalau kita upload story banyak. Tipe orang yang bagaimana nih? Nih, mau dapat kerja, nggak punya duit, miskin.
Ini ada CPHRD. Kontak. P. Bang, mana lu lama banget balasnya ini? Katanya ada kerjaan Bangke nih, bohongan nih. Gila, nyari kerjaan sopan begitu. Gimana pas udah kerjaan? Ntar bahaya bener, bisa dibakar kali tempat gitu ya? Iya. Bro, tanya, ada CV gak? CV Apaan apa itu? Aduh, CV apaan tuh? Oke, akhirnya dia bikin CV. Ih, kagak ada isinya juga. Kagak punya pengalaman. Iya. Pengalamannya cuma main game di handphone, judi online, tawuran, pengalamannya itu bro. Terus dia berharap masa depannya maju kalau pemerintahannya bagus. Mau pemerintah kayak zaman kapan, tetap aja kalau orang nyari kerja, yang dilihat CV-nya pengalaman kerjanya apa, organisasi apa, ini apa. Iya. Skillnya apa, dia bisa apa. Giliran nyari duit bilangnya, bro gue bisa ngerjain apapun, udah gue kerjain apapun. Oh apapun, oke. Sekarang bantuin gue dah, gue butuh mau bikin flyer nih buat papi kos. Lu bikinin pakai Photoshop brosur, bisa gak? Nggak bisa. Nah, gue kalau Photoshop nggak bisa bro. Tapi apapun yang lain gue bisa deh. Photoshop nggak bisa dia karena terlalu canggih apa. Jadi Canva. Bukan apa, handphone gue handphone kentang bro. Gue nggak biasa begitu. Ya pokoknya jangan yang terlalu teknologi itu, desain itu. Gue nggak ngerti lah begitu. Ya deh, gini deh. Lu kerjain bagian keuangan, tagih-tagihin pembayaran kamar satu-satu. Ketok-ketokin. Nah, lu cek-cekin udah masuk belum nih. Aduh, gimana ya bro? Gue tuh orangnya nggak terlalu teliti. Kalau apalagi hitung-hitungan, lu kan tahu. Gue kalau apa deh yang lain. Kalau hitung-hitungan gue berat katanya dia. Hitung-hitungan berat ya nggak bisa berarti hitung-hitungannya. Ya udah gini dah. Lu kerja jaga kos nih, penjaga kos yang bersih-bersihin dah. Pokoknya nanti ya semua dipel dibersihin pakai ini pakai itu. Dia bilang, bro bukan apa nih. Gue kalau bersih-bersihin begitu, ya kan lu tahu gue anak laki. Ya gue susah kalau kayak begitu, gue nggak biasa. Gue resign aja dah. Baru seminggu gue nggak kuat bos. Ini ada 4 lantai bos. Gue kerja sehari sapu pel gue tuh capek. Ih kalau nggak mau capek jadi bos, ya kan? Nah kalau kagak bisa jadi bos, ya kerja bagaimana caranya. Betul. Sebelum jadi bos juga kita kan kerja. Benar. Kalau lu udah bisa jadi bos itu lebih keren, bisa ngebuka lapangan kerja buat orang. Nah kalau belum bisa, lu keren kalau lu bisa kerja. Nah kalau lu kagak bisa jadi bos, terus lu kagak bisa kerja, lu di mana kerennya? Oh kerennya gara-gara nongkrongnya di mall, di kafe, nyari kerennya di situ. Akhirnya udah, lu jadi OB bersihin WC aja. Wah gila lu, ngerendahin harga martabat gua lu. Dapat kerjaan, tapi faktanya dikasih kerjaan dia nggak bertanggung jawab. Lu tadi juga udah bilang, kebanyakan orang 1 bulan resign. Faktanya gue yakin banyak teman-teman atau member komunitas lu juga nyari lapangan kerja, nyari karyawan. Sama, ngalamin pasti. Iya. Sama. Berarti sekarang masalahnya itu bukannya kurang lapangan kerja. Kurang orang kompeten. Nah, Lebih tepatnya itu. tapi kalau ngomong begini, ke orang miskin dia bilang, wah, jangan asal ngomong lu. Lu kira gue nggak bisa? Nah, iya. Iya, emang nggak bisa. Jadi mental kayak begini bikin pebisnis itu dapat satu privilege bro. Privilege-nya adalah pebisnis yang semakin pinter pilih orang itu bisnisnya kemungkinan besar lebih maju. Karena pinter-pinter pilih orang itu masalah. Kebanyakan orang yang ngelamar kerja, lu nyari penjaga kos, semakin lu salah pilih atau sembarangan pilih, bisnis lu ya begitu-begitu aja. Hancur bro malah. Kemampuan bisa pilih orang yang kerja yang bagus itu kemampuan yang sangat banget penting zaman sekarang, terutama di Indonesia. Kalau di luar mungkin beda. Ya kalau di luar mungkin gini, lu bisa pilih antara sama-sama gaji 5 juta sebulan. Lu bisa pilih antara ini skornya 8, yang ini skornya 7,5, ini skornya 7,7. Ya kalau pinter lu bisa dapetin 8, kalau lu kurang pinter udah 7,5. Kalau di sini gaji 5 juta. Kalau lu pinter ada yang skornya 8, ada yang 1,5, ada yang 0,2, ada yang -5. -5 kenapa? Udah nggak bisa kerja, nyolong terus. Sekarang coba lu cari penjaga kos. Bener-bener. Ada kejadian. Masalahnya kenapa dia nggak? Karena dia maunya instan bro. Iya. Dia bilang 5 juta sebulan juga kurang bang. Iya. Ya begitu bro. Iya. Tapi menariknya gini nih sebenarnya nih. Kita ngomong sisi dari pemerintah ya. Gue juga sebenarnya kurang gitu setuju dengan kebijakan pemerintah mengenai masalah pajak. Nah, Iya. Sebenarnya gini. Tadi sempat singgung juga. Sebenarnya
pajak naik itu bukan solusi. Kenapa itu ibaratnya gini bro, kalau menurut gua nih ya. Ini kan pajak ini adalah sebenarnya air yang mau dimasukin ke ember. Tapi kalau ember ini bocor, tapi sekeliling bro, pengeluarannya banyak. Berapa banyak pun air yang akan dimasukkan akan habis. Iya betul. Karena bocor. Jadi the problemnya adalah bukan di situ. Nah balik lagi ke tadi si orangnya ini. Mau dia gajinya gede seberapa banyak kan bro, tetap aja bro kalau dia nggak bisa kontrol pengeluaran babak belur. Nah betul. Bedanya di kita adalah gini, kita di bisnis itu kita itu rela berkorban dulu bro. Yang orang-orang nggak bisa. Makanya kan nggak semua orang bisa jadi pebisnis. Kita tuh rela. Lu mau makan nggak? Nggak usah deh bro. Soalnya gue mau bayar buat gaji karyawan. Kita bisa bro. Kita ngenunda nih yang harusnya kita makan steak. Gak apa-apa deh gue makan nasi pakai telur dadar aja. Kita bisa tuh pebisnis bisa ngerjain itu. Tapi orang di luar nggak bisa bro. Nggak bisa. Dia tadi ketolak sama Gesi. Gila lu gue habis gajian yang bener aja makan nasi telur. Nasi telur mah nanti tunggu akhir bulan bro. Gitu loh. Kalau awal kita harus makannya enak. Pebisnis kalau lagi bisnisnya hancur bro, makan nasi telur dari tanggal 1 sampai 30 juga dijabanin bro. Iya. Yang penting bisnisnya bisa jalan. Iya. Nah inilah mindset yang orang-orang sebenarnya nggak bisa punya, gitu loh. Iya. Ini yang sebenarnya menurut gue juga bikin kenapa sih banyak orang yang akhirnya bersaing untuk mencari pekerjaan yang tadi tuh rame banget berapa ribu orang. Sebenarnya mereka tuh bukan bersaing sama orang lain loh bro. Mereka tuh bersaing sama diri dia sendiri. Apakah dia udah ngasih yang terbaik dari diri dia buat kasih perusahaan? Belum tentu, karena dia ngerasa gini, gue sama dia sama kok. Padahal kagak, justru perusahaan mencari orang yang berbeda dari semua orang yang sama. Nah kayak gue contoh tadi, kita milih karyawan. Kita bukan, nih di gue sendiri ya. Gue tuh nggak nyari karyawan yang lu harus tamatan SMA, lu harus S1 perhotelan, lu harus SMK pariwisata. Kagak ada bro. Gue ada penjaga kos bro yang gajinya di atas UMR, SD aja nggak lulus bro. Tapi bisa kerja. Tapi bisa kerja dan dia mau belajar bro. Iya. Itu yang susah, gitu loh. Karena ibarat kata dia mungkin orang susah, makanya dia mau kerja. Benar. Kebanyakan Indonesia itu sebenarnya anak manja bro. Karena Indonesia itu kaya bro. Kita nih anak-anak Indonesia ini anak-anak orang kaya. Tapi karena anak orang kaya, males. Anak orang kaya itu maksudnya bukan papa mama kita kaya. Tapi negara kita tuh terlalu kaya. Jadi mental turun-temurun kita tuh, gampang. Apalagi kebanyakan orang Indonesia tuh, sosialnya bagus. Iya. Sedekahnya bagus. Asal tangan begini aja, langsung dapat duit. Nah, coba bagaimana? Negara bagaimana bisa dibangun dengan mental begini bro? Iya. Sekarang lu bilang, aduh TV Indonesia mah, ini programnya jelek-jelek. Nggak mendidik. Konten-konten YouTube kita jelek. Gosip-gosip semua. Berita-berita kita isinya begitu, hoax-hoax. Pemerintah kita gini. Bro, pemerintah, program TV, YouTube itu kayak mesin voting, bro. Iya. Orang modelnya kayak bagaimana, tontonannya kayak begitu. TV mau bikin nih, edukasi, begini-begini. Ada gak yang penontonnya? Kagak ada, makanya dia kagak bikin. Betul. Nah, dia bikin gosip, artis ini kawin lagi, dia pindah jadi kelamin laki-laki, dia pindah lagi jadi perempuan, dia pindah lagi agama ke sini, dia pindah lagi agama sini. Itu ditonton orang. Rame. Nah, makanya jangan ngarang, kenapa program TV kita begini ya? Ya gara-gara ini hasil voting tanpa sadar. Votingnya dengan cara kalau bikin konten edukasi nggak laku. Kagak ditonton. Yang nonton ada 10% orang. Betul. 90% nggak demen edukasi. Di sekolah ada belajar ini belajar itu belajar. Mas sekarang gue belajar lagi. Udah Betul. pokoknya tuh konten tuh dulu konten-konten zaman dulu hitam putih, ada orang berprestasi datang. Sekarang cewek koloran sama kasih bikini udah Nah, itu yang diundang, bro. Coba lu lihat YouTube podcast. Nih, podcast ilmu. Lu lihat views-nya berapa? Kecil. Nah, coba kita ngomonginnya apalah drama ini Ridwan Kamil lagi begini-begini. Nah, lo lihat tuh podcast yang begitu. Podcast yang urusan, wah Nikita Mirzani diranjang, bisa menggoda laki-laki. Nah, itu rame bro, itu jutaan views bro. Nah, lu jangan salahin Nikita Mirzani kontennya begitu. Kalau Nikita Mirzani datang terus bikin, jadi hari ini kita akan belajar finance ya. Kagak ada yang nonton bro. Betul. Oleh karena itu, konten YouTube itu ya mesin voting. Sama pemerintah itu yang paling real. Kita yang benar-benar milih bro. Benar. Kita yang milih hasilnya begitu. Nah kalau ditanya kenapa ya hasilnya begitu? Ya karena kita yang milih. Kenapa kita milih yang begitu? Ya kagak tahu lu dikasih 50.000 lu coblos. Betul.
Dikasih 50.000 dicoblos. Kan lucu. Habis itu dia berpikir, bagaimana ya sekarang ya? Ya nggak ada bagaimana ya begini jadinya. Nah, faktanya sekarang pemerintahnya itu hasil pilihan kita, program TV hasil keselera kita, konten YouTube hasil selera kita, TikTok yang kita tonton nih algoritma yang kita suka. Jangan bilang TikTok mah isinya porno-porno doang, cewek joget-joget. Bro, TikTok lu sama TikTok gue isinya pasti beda. Kalau lu suka ikan cupang, lu suka nge-like nonton ikan cupang, video isinya itu ikan cupang. Kalau gue suka lihat kucing, isinya kucing. Nah, kalau suka porno, suka ngeliatin konten porno, isinya porno. Itu tergantung lu sukanya ngeliat apa. TikTok cuma ngasih algoritma yang lu suka doang. Nah, lu lihat algoritma rata-rata Indonesia isinya apa kalau ibarat kata trending-trending. Ya, isinya kayak begitu-begituan doang, bro. Kenapa begitu? Karena kita suka. Kebanyakan rakyat yang demennya yang begitu. Abis itu sekarang mau nyalin siapa? Pemerintah hasil pilihan kita. Program TV, konten YouTube semua hasil pilihan kita. Semua hasil pilihan kita. Terus salah siapa sekarang? Kalau dibilang Indonesia dijajah ya, secara ekonomi sama Cina, sama Amerika, sama negara maju. Gue lebih setuju sama pendapat lu tadi. Udah pasti negara lain mau nujunya itu untung, kita dirugiin. Kita juga kalau sama negara lain juga begitu. Kita juga pengen ekspor kita lebih tinggi daripada impor. Betul. Tapi masalahnya bukan sekedar begitu. Yang tadi musuh kita pertama adalah diri kita sendiri. Ya kualitas orang-orang kita juga cuman begitu ya begitu aja. Sekarang kalau lu maju, nggak usah pusing lihat kiri kanan. Indonesia itu gue selalu bilang bersyukur karena kita tinggal di Indonesia. Kita sedikit maju aja bro, udah juara di sini. Iya. Coba kemampuan entrepreneur lo, kemampuan marketing gue kita pakai di Amerika, belum tentu jadi kita bro. Paling cuman ya karena persaingan di situ gila bro. Teknologi yang mereka pakai udah kayak gimana, cara pikir mereka bangun jam berapa, mereka kerja kayak gimana. Coba kita ke Cina, ke India gitu. Saingan sama orang-orang sukses di situ, kita bikin bisnis. Cobain diadu sama dia, bro. Kita kebetulan tinggal di negara termiskin nomor 2 di dunia. Lu kalau mau lebih nyaman daripada tinggal di Indonesia, lu tinggal di Zimbabwe. Nah, itu persaingannya lebih rendah lagi. Nah, di atas Zimbabwe cuma ada Indonesia. Di atas Zimbabwe langsung Indonesia. Nah, udah kita head to head tuh sama Zimbabwe itu. Nah, kita tinggal siapa yang peringkat 1. Nah, iya. Sekarang Zimbabwe masih mengungguli. Nah, masalahnya kan sekarang cara pikir kita lebih model begitu. Kita nggak suka nih konten edukasi, berapa sih viewsnya bro? Betul. Coba kalau kontennya konten-konten seksi, konten-konten gosip itu tinggi. Horor ya. Abis itu dia bilang, wah saya nggak bisa nih, nggak ada ilmu, kelas-kelas mahal, kasih yang gratis dong. Di YouTube ada berapa banyak ratus ribu konten gratis, isinya ilmu semua. Kagak ditonton. Oh saya kan sibuk. Kapan ada waktu belajar? Nonton TikTok berapa lama? TikTok kan bisa 2 jam lu nonton TikTok nggak berasa, 3 jam malam-malam. Kok lu nggak bisa pakai buat belajar? Jadi kalau Indonesia hancur, itu dia lagi ngancurin dirinya sendiri dan otomatis ya. Itu bukan gara-gara kita kurang akses buat ilmu, kurang akses buat kemajuan. Semata-mata gara-gara kita tuh manja, bro. Iya. Gue setuju sih, gue setuju. Sama kayak gini, misalkan kayak tadi ya. Kita flashback balik ya. Kenapa sih sekarang banyak pebisnis Indonesia buka pabrik di luar? Itu faktornya. Pebisnis Indonesia bahkan ya? Iya. Apalagi kalau pebisnis luar ya? Betul. Pebisnis luar jangankan seluruh Indonesia, pebisnis Indonesia aja buka pabrik di luar. Bener kan? Kan yang terjadi itu. Karena gini, mereka mindsetnya gini loh. Orang kaya itu bro, kayak tadi lu bilang, mereka itu kan cadangan cash flow-nya banyak. Pabrik mereka ditutup satu, mereka nggak pusing bro, mereka masih ada pabrik lain. Source income dia ada banyak, multiple. Lu karyawan, source income lu cuma satu, kerja di situ. Tempat lu nyari makan, lu tutup, lu mati. Bosnya nutup, dia nggak pusing, dia tinggal buka tempat lain. Dia punya duit, dia nggak pusing. Nah kita yang nyuruh tutup, kita yang pusing yang nyuruh tutup, karena kita nggak punya source lagi. Nah the problem adalah, banyak orang kita yang tadi lo bilang bro, kita tuh ngerasa hebat dengan kita bisa nutup pabrik. Buat orang kaya, justru dia seneng. Gue nggak usah bayar pesangon. Lu suruh gue tutup, gue bangkrut. Ya udah, nih, lu mau sita nih, gue kasih. Buat lu ambil nih, lu gade. Kalau kejual tuh udah buat bayar pesangon nggak apa-apa. Gue pindah, buka di negara lain yang lebih mendukung gue, ngasih gue pajak gratis. Izin mungkin gua nggak usah ngurus, diurusin dia. Yang penting syaratnya saya harus rekrutmen 80% pekerja lokal, gua penuhin.
Yang penting syaratnya pekerja lokalnya bisa A, B, C, D, bisa. Kita udah kalah di mana tuh bro? Bahasa bro. Inggris nggak bisa. Bener, sulit. orang mereka rata-rata Inggris bisa. Bahasa Mandarin hampir ya 50% mungkin mereka udah pada bisa. Iya kan? Lah kita Inggris yang paling basic aja bingung bro. Gimana sekarang gini, kita anggap deh, biar nggak apa-apa nanti pemerintah biar cari investor asing. Sekarang orang asing pun nggak mau rekrutmen lu, kenapa? Karena susah komunikasi bro. Gue mau ngomong sama lu kagak ngerti apa yang gue ngomong gitu loh. Jadi gimana gue mau komunikasi, akhirnya apa? Ya lu nggak kepilih kandidatnya. Gue akan nyari orang yang bisa ngobrol sama gue. Misalkan gue butuh orang yang bisa bahasa Mandarin, ya udah gue cari orang yang bisa bahasa Mandarin. Lalu di CV, bahasa Mandarin kagak bisa. Gue nggak mungkin pilih lu. Ibaratnya gue jadi ngomong sama ayam ketemu bebek, ya kan? Nggak akan ketemu, kita ngobrol gitu loh. Orang kaya datang ke sini, Bill Gates datang ke sini kemarin. Iya. Bukan invest bro. Jadi Indonesia bahan percobaan buat apa? Obat. Iya, obat TBC-nya dia kan. Gara-gara kita dianggap selain Indonesia beberapa negara-negara terbelakang bro. Karena bahkan penyakit-penyakit begitu aja masih digandrungin di sini. Jadi ketinggalan udah berapa banyak. Nah, ini pun sebenarnya sangat pengaruh ke bisnis. Kita mau bisnis kos-kosan misalnya. Kalau kita mau kos-kosan eksklusif, kos-kosan 2-3 jutaan per bulan maju, harus gimana pun logika kita berpikir, semakin banyak rakyat yang maju, yang bertumbuh, gajinya naik, pekerjaan lebih bagus, bisnis lu pasti makin mantap. Betul. Kalau dia turun, berarti yang kena adalah kos-kosan yang harganya 200.000 sebulan, 300.000 sebulan. 200-300.000 sebulan, ya nggak bisa mainin bisnis, nggak bisa branding, itu cuma dagang bro. Nggak usah mikirin tentang servis apa servis. Selama itu rumah kagak roboh udah masih bagus tuh. Ya kalau bocor mah bodo amat, lu tur sendiri ya kan, cuma 200.000 sebulan gitu kan. Jadi sebenarnya bisnis itu bukan dagang ya, bisnis itu sangat mengandalkan pertumbuhan ekonomi rakyatnya. Jadi makanya gue gemes banget gara-gara mau bisnis apapun secara menyeluruh kita sulit naik kalau ekonomi kita landasannya rakyat yang mentalnya ke bawah terus, dan rakyat yang mentalnya bagus-bagus Dicabut. cabut, bener-bener cabut. Dicabut. Seenggaknya kalau dia jadi anaknya udah kuliah di luar negeri aja, keluar luar negeri, udah pindah ke Australia kayak ke Singapura kayak kemana kayak. Dan yang paling sedihnya itu adalah kan waktu mereka udah pindah, dia ngomong, "Dad, gua ketemu temen nih, ngajakin buka usaha di sini." Akhirnya dia nggak balik, bro. Bokapnya kirim modal, dia buka usaha di situ. Iya. Jadi buka lapangan kerjanya di sono. Ya atau lebih parah lagi, dia buka bisnisnya di Indonesia, tapi terus kan udah zaman AI kan, nggak buka lapangan kerja, atau buka lapangan paling sedikit. Ya kita tahu lah kemarin yang pas Elon Musk punya internet, kan kita bingung kan sampai viral. Masa karyawan di Indonesia cuma 2 pas ngelamar itu kan? Kok bisa ya? Gimana lu bikin ngoperasin satu Indonesia ibaratnya kan? Iya. Ya faktanya sekarang coba, dulu orang jualan internet, ada sales yang ngegantungin di pintu-pintu brosur. Mana ada Elon Musk punya Starlink gantungin di pintu-pintu brosur, bro. Dia kan cuman pakai digital aja, orang akses beli dari Tokped, dari Shopee, abis itu dikirim barangnya, lu pasang sendiri, lu atur sendiri. Kalau ada maintenance dia pakai pihak ketiga, ngapain pakai karyawan tetap, banyak demonya. Iya, benar. Ya lama-lama juga semua kalau bisa pakai begitu kan. Makanya kan jatuhnya semua mereka berpikir gini, sekarang gua kalau hire nih internal, cost operasional gua tinggi. Sedangkan yang sebenarnya gue butuhkan adalah tadi, gue kan nggak bisa komunikasi nih sama orang lokal. Ya gue hire orang lokal jadi customer service. Ya 2 orang aja yang buat kejawab nanya. Iya. Apalagi sekarang customer service AI. Iya. Udah butuh orang itu. Iya. Kalau lu mau jawab, ya udah nih, link checkout nih, lu kesana aja belinya sama distributor gua. Karyawan yang ngelayanin, karyawan distributor. Iya. Ya cuman nge-packing barang berapa orang sih yang harus dilayani? Iya, makanya jadi, aduh. Kadang-kadang tuh kita sedih ya, maksudnya gini loh. Banyak banget tuh gue juga kesel kayak kita tuh sebenarnya uang pajak gede banget bro. Cuman pemakaian pajaknya itu kurang diawasin. Dan orang yang kita pilih itulah yang ngurusin itu. Jadi ya mau bagaimanapun itu hasil pilihan rakyat Indonesia bro. Iya. Jadi ya kalau menurut gue ya tadi gue setuju. Jadi gini, sometimes kan kenapa pengusaha itu tadi yang gue bilang ada yang dia tetap maju, ada yang ditumbang.
Kenapa? Yang tumbang ini biasanya itu adalah dia nggak menyesuaikan diri, nggak adaptasi. Dia udah tahu nih ekonomi gini, regulasi kayak gini. Oke, berarti kita nggak bisa main lagi nih pakai cara yang lama. Kita harus rubah nih. Apa nih yang harus perlu dirubah? Oh, dulu kita marketing banyakkan canvassing, buang biaya cetak brosur. Ya udah, berarti kita iklan aja nih, lebih murah dari cetak brosur. Atau mungkin, oh ya udah deh kita bayar influencer deh, bikin konten di TikTok atau di sosmed 1 kali konten. Tapi kita pakai terus iklannya. Pos operasional 1 kali aja, habis itu kita iklan. Nggak perlu cetak brosur tiap hari. Nah, problemnya adalah nggak semua bisnis yang tadi lu bilang, kreativitasnya itu berjalan untuk ngelakuin adaptasi-adaptasi tadi. Banyak dari mereka juga berpikir kayak, ya percuma gue mau ngapain juga orang pemerintahnya nggak dukung. Bukan, lu udah tahu nih si pemerintah mungkin nggak mendukung di sektor industrinya lu. Tapi kan sebenarnya lu ada andil buat ngambil keputusan. Pertama, lu bisa ganti sektor industri, ya kan? Yang kedua, mungkin area lu dagang udah nggak cocok. Misalkan lu dulu dagang market Jakarta, wah gila di Jakarta mau banting harga nih, ketemu orang importir banyak pada banting harga. Ya udah lu main ke pelosok yang importir kagak masuk. Bagaimana menjangkaunya? Pakai digital bisa, ya kan? Mungkin lu bisa rekrutmen juga orang lokal jadi marketing lokal. Lu cuma ngirim barang dari sini ke si pedalaman tadi yang nggak terjangkau, itu bisa dilakukan. Gue dulu bahkan waktu itu gue sempet waktu sebelum masuk bisnis kos bro, gue tuh bisnis kuliner juga. Nah, gue itu jualan kuliner, gue tahu bro, gue kan waktu itu jual main minuman bubble drink ya, powder minuman. Gue tahu bro, kalau di Jakarta itu gue nggak akan menang lawan brand gede. Yang gue lakukan apa? Gue jual ke Papua, ke Sulawesi, Makassar, ke Manado, Kendari, Kediri. Yang orang-orang tuh kagak mau jual ke sono, gue jualan di situ, gitu loh. Jadi kalau ditanya, lu gue di Jakarta nggak pernah ngeliat dagangan lu? Iya karena gue kagak jualan di Jakarta, gue ngirim semuanya keluar kota. Gue jual ke pelosok-pelosok yang orang mau beli minuman itu kagak bisa. Nah itulah marketnya gue gitu loh. Nah problemnya adalah banyak pebisnis di sisi marketing pun kalau menurut gue, mereka itu nggak ngeliat itu bro, karena mereka terpaku pada satu area. Fokusnya cuman, kayaknya gue nggak bisa nih. Mendingan gue gimana juga, ini kan kampung halaman gue. Gue kalau di kampung halaman mah, gue mah gampang, banyak yang bantuin. Akhirnya apa? Zona nyaman bro, tadi yang lu bilang. Jadi manja. Jadi begitu ditarik keluar nih dari kampung halaman, mati dia. Karena dia ngerasa, gila di sini nggak ada yang nolongin gue, nggak ada yang ngebantuin gue. Gue mah kalau di kampung, teman gue di situ akamsinya, ada apa-apa mau panggil teman gue aja, banyak yang bantuin gue. Di luar, gue yang digebugin gitu kan ibaratnya. Lah, lu nggak bisa begini mindsetnya. Yang tadi lu bilang tuh bener, gue setuju banget. Jadi tuh kita waktu kita keluar nih, kita yang sebenarnya harus nyesuaiin diri. Kita tuh yang harus adaptasi. Apakah gue dengan gaya gue sekarang ini masih bisa? Apakah gue punya network sekarang, pertemanan gue untuk industri ini, wilayah ini masih bisa dipakai? Nggak bisa, berarti networking bro, invest. Gitu lah, gue sampai hari ini aja gue masih suka ikut seminar A, seminar B, seminar C. Pertama kita nyari ilmu, ya kan, buat upgrade diri kita. Karena mungkin ada, kita udah nggak relevan lagi yang tadi lu bahas. Ilmu tahun 90, kagak ada zaman AI, nggak ada komputer, sekarang dipakai 2025. Yang semua serba AI. Ya udah kagak kepake, gitu loh. Dulu lu nyatet di buku, sekarang orang nyatet di iPad, malah pakai voice lagi AI. Step, udah selesai lu ngomong, dia tinggal klik summary, jadi ketikannya bro. Lu dulu, dia ngomong, Pak bentar Pak, kelewat Pak, saya tulis dulu. Pak bisa diulang nggak Pak? Udah beda zamannya juga. Nah, kenapa kita harus upgrade diri juga? Makanya bedanya adalah gini. Kenapa ada pebisnis yang gue lihat nih, kayak konglomerat itu, kenapa sih mereka makin susah? Kita tuh nggak tahu, mereka tuh selalu belajar, tapi belajarnya nggak di sini bro. Makanya mereka bangun nih, misalkan perumahan ya, gue bicara sektor properti ya. Contoh, dia bikin di cluster pick 2, European, Jepang. Emang lo pikir dia tahu dari mana? Dia ke Jepang bro, buat survei itu belajar. Dia ngecek di Jepang, oh ternyata di Osaka kayak begini, oh di Kyoto kayak gini, oh ada market ini, gue bikin kayak di Indonesia jalan nih. Kenapa? Karena dia tahu banyak orang-orang yang mungkin mau ke Eropa, mau ke Jepang kagak punya duit bro tadi, tapi pengen ngerasain nih, feel. Bahkan nih yang terakhir kemarin gue lihat di Pick 2, dia udah bikin kayak Chongqing yang di Cina tuh, yang lampunya nyala-nyala tuh, kan viral kan. Emang lu pikir dia nyontek dari mana? Dia belajar bro ke Cina, dia ngeliat gimana nih negara nih kota kok bisa banyak lampunya? Pakai teknologi apa dia?
Itu pebisnis belajar bro. Dia kalau nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelibas kompetitor, ya dia belajar, dia upgrade. Ya kalau lu cuman ngarepin kayak ilmu tahun 90 lu pakai sampai 2025 sampai 2030, mati lu bro, beneran. Gagal pasti, yakin gua. Nggak akan jalan. Karena walau bagaimanapun juga tetap kan kita di sisi pebisnis, kita tetap harus yang namanya upgrade ilmu, upgrade network. Karena bisa jadi, amit-amit ya, bisa jadi network yang dulu kenal mungkin udah meninggal dunia. Lu kehilangan nih di network bagian ini. Nah, lu kan harus replace. Mungkin lu butuh bantuan A di jasa bidang ini, lu nggak ada kenalan. Nah, lu kan harus cari nih buat ngisi ini. Makanya orang bilang kita belajar itu nggak akan pernah berhenti, bro. Pas lu bangun pertama kali bisnis kos-kosan, lu belajar di kursus kos-kosan nggak? Nggak ada. Tapi gue belajar di kursus properti. Iya. Tapi nggak ada kursus kos-kosan. Nggak ada, ya? nggak ada. Tapi at least gini, bro. Dengan gua kan ekonomi nih, background. Dengan gua masuk belajar properti yang di kursus, gua at least gua ngerti gedungnya dulu gitu. Tapi loh. bukan kos-kosan kan? Bukan kos-kosan. Artinya, zaman lu itu pas belum ada kursus kos-kosan aja bisa jadi lu, bro. Betul. Zaman sekarang aksesnya tuh lebih gampang. Bener. Kursus kos-kosan itu ada, waduh, you name it, ada berapa banyak bro sekarang bro. Iya. Jadi kalau ada orang bilang, waduh, susah di bisnis sekarang. Nah, menurut gua karena lebih ke mentalnya manja. Ibarat kata zaman dulu, orang tua selalu bilang, dulu papa kalau sekolah itu naik jalan 2 kilo datengin bukit. Dia jalanin buat sekolah. Iya. Nah, kita cuman jalan kaki 10 menit aja. Aduh males. Nah, itu yang beda tuh bukan jaraknya, bukannya zaman sekarang sekolah itu lebih nggak seru ya daripada zaman dulu. Iya. Coba aja lawan guru lu, kalau nggak diselepet, nggak ditusuk, nggak diiniin kan. Dan Coba kita nggak berani ngelawan bro, zaman dulu. Artinya sekolah lebih nggak menyenangkan bro. Iya. Bullying, sekarang bullying kayak, sekarang bullying banyak yang diposting. Zaman dulu bro, bullying sampai mati juga kagak masuk koran, orang kagak tahu itu dibullying. Mati dikira mati disantet kali. Iya. Zaman sekarang lebih gampang, tapi orang lebih manja. Itulah orang bilang makanya generasi strawberry. Kalau kata Prof. Renal Kasaling, generasi lembek bro. Iya. Dikit-dikit udah ada papa mama yang handle. Nah, harus diakuin. Generasi ini kalau mau maju, harus berhenti nyalain orang. Bro. Nyalain orang tuanya. Kenapa sih aku harusnya dari awal gini? Nyalain lingkungannya, nyalain sekolahnya, nyalain pemerintah, nyalain ini. Mulai introspeksi, udah pikirin aja. Apa nih yang bisa gue lakuin? Zaman dulu bikin kos-kosan juga kagak ada kursus kos-kosan. Ya, sekarang banyak kursus kos-kosan. Artinya logikanya nih, kalau orang mau bikin bisnis kos-kosan, sekarang harusnya lebih gampang daripada zaman dulu, bro. Betul. Memang zaman dulu kos-kosan yang bagus juga masih sedikit. Tapi artinya, konsepnya adalah sekarang semakin banyak orang yang mau ngekos di kos-kosan yang eksklusif, kos-kosan yang rapi. Dulu kan orang harus lu edukasi dulu, bro. Iya. Pertama kali ada kos-kosan eksklusif, edukasi dulu. Iya, kenapa mahal? Iya, kenapa harus 2 juta? Kenapa nggak 500.000? Kenapa 3 juta? Kenapa nggak 200.000? Lu edukasi dulu. Sekarang orang nggak perlu edukasi kan langsung, bang ada kamar nggak? Nah, masalahnya kan orang pikir gampang. Kos-kosannya murah kali. Kos-kosan di sini 2 juta, 3 juta. Orang kan juga mikir logikanya. Berarti sekarang harusnya lebih gampang bikin bisnis kos-kosan. Harusnya lebih gampang dibandingkan zaman lu dulu. Betul. Lu harus edukasi dulu. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Lu trial error. Sebenarnya mereka cocok gak nih kalau disatuin sama ada laundrynya? Atau kalau kita kasih wifi apa harus begini? Kecepatannya harus berapa? Ini segala macam. Kalau sekarang udah lebih gampang, lebih semua udah lebih simple. Tapi ya itu balik lagi. Karena kita manja jadinya, semua jadi kesannya lebih susah. Tapi memang balik lagi kalau menurut gue gini ya, maksudnya kita nggak nyalain orang tua, tapi memang peran orang tua itu penting kalau menurut gue. Makanya tadi yang lu bilang, lu ngelakuin homeschooling buat anak lu ngedukasi anak lu tuh menurut gue salah satu hal yang bagus. Karena banyak kan yang tadi bilang orang tua terlalu sibuk, anaknya ditelantarin gitu itu nggak keurus kan. Betul. Akhirnya beda kalau zaman dulu kita dulu bro. Makanya kenapa anak-anak ini gue bukan bilang generasi sekarang nggak ada yang sukses ya, ada juga banyak yang sukses. Tapi kenapa generasi anak-anak di tahun 90-an itu jauh lebih banyak yang sukses? Bukan karena dia berumur bro, karena mentalnya dilatih bro dari kecil. Kita tuh, lu nggak ngeliat ya, malu lagi sibuk kerja, lu makan ambil sendiri. Sekarang bro, makan minta diambilin, nggak dianterin depan kamar, dia kagak mau makan. Gitu. Kalau zaman dulu tuh bro, zaman orang tua kita ya, kita makan disuruh ambil sendiri.
ya kan? Malah kadang kita disuruh kerja tuh. Jadi sebenarnya kenapa orang zaman-zaman dulu itu banyak yang jadi entrepreneur, bro? Karena dari kecil tuh kita nggak sadar kita udah dilatih. Lu bantuin mama dong nih, jualin ini kue, bawa ke sekolah. Kita tuh diajarin nih sama orang tua kita, teman kita kagak sadar. Kita tuh lagi mau dijadiin sales di situ sebenarnya. Nih lu bawa nih, mama bikin kue, tawarin sono. Ntar nggak ada yang beli mak, udah nggak apa-apa bawa aja dulu. Ntar bawa pulang sisanya nggak laku, nggak apa-apa. Nanti mama bawa ke toko baru. Kita nggak sadar tuh kita dilatih. Nih lu beli ini minyak tanah, nih lu beli gas no, lu jalan ngantri ke sono. Kemarin kita lagi diajarin nih, lu kenal ini supplier, lu kalau mau bikin ini lu butuh apa aja. Nih lu ntar ngaduk tuh ya, ada telur tuh ya, lu pecah-pecahin nih, campur tepung sama terigu ya. Diaduk tuh ya, jangan lupa. Tuh kita sebenarnya lagi diajarin cara bikin kue. Cuman kita dari kecil nggak sadar kalau kita dilatih entrepreneur. Makanya pas waktu kita udah gede, kita udah masuk dunia kerja, kayak gue pribadi nih, gue dulu ngerasa waktu gue kerja, ya gue juga bersyukur nih ya, sama bos lama gue yang teman bokap gue pertama kali kerja, gue kerja sama teman bokap waktu itu. 2004 gue kerja tuh, udah cukup lama. Gue tuh benci banget sama bos lama gue. Karena dia tuh, gue dibarat gini, gue digaji cuma 800.000 waktu itu. Tapi gue harus ngerjain hulu sampai hilir bro. Produksi gue disuruh ngurus, gue ngirim barang ke pabrik, gue nganter barang, jemput barang, terus gue disuruh ngangkat besi-besi, kadang gue disuruh potong besi. Gue tuh kerjain semua pekerjaan yang gue sebenarnya ngeplay, sebenarnya gue buat ngetik administrasi gitu loh. Tapi kenapa gue dapat kerjaan kotor gitu? Jadi gue setiap kali pulang kerja tuh, gue pegel-pegel bro, badan nggak bisa ngangkat besi tua bro, gila lu. Anak baru lulus SMA suruh ngangkat besi 20 kilo, 15 kilo, dari pagi sampai sore pulang-pulang pegel-pegel bro. Nyokap pulang gue komplain, gue curhat sama nyokap gue, gini-gini kata nyokap gue, udah nggak apa-apa. Nah ini nih yang ngebentuk kita nih, kenapa banyak orang dulu itu nggak banyak milih kerja. Karena kita diedukasi, kayak nyokap gue gini, mikirnya gini, udah nggak apa-apa kerja gaji kecil, yang penting lu belajar aja dulu. Itu bro, kita ditanamin itu. Orang sekarang kagak bro, gaji kecil, aduh mendingan di rumah aja, ngapain kerja. Makan dapat dari orang tua. Gue sekolah mahal-mahal, buat apa gaji kecil? Zaman dulu gue bro, gaji gue pernah 300.000 bro, jaga warnet. Suruh kerja sama nyokap gue, nggak apa-apa, ada 300.000 lu pakai. Nggak apa-apa, ambil aja dah, lu belajar, hitung-hitung belajar kerja katanya. Kita tuh ditanamin terus tuh, makanya gue bilang tadi, orang tua itu pengaruh banget tuh. Karena lingkungan paling terdekat kan sebenarnya circle keluarga kan, dari orang tua kan. Setuju. Nah, orang tua ini kalau dia ngedukasinya baik, anaknya banyak kan jadi bro. Gue tuh bersyukur banget gitu, mungkin dulu waktu itu kita suka ngeluh. Gila lu, gue pun sama bro, maksudnya gini, gue pun sama mengalami hal fase-fase yang anak-anak manja ini sekarang dapet gitu. Gue juga pernah ngeluh. Mah, yang bener aja mah, gue baru pulang sekolah, masa gue disuruh ngantri beli minyak tanah sama gas? Gue juga kan, anak-anak lain pada main mak, masa gue nggak boleh main? Gue juga ngeluh di saat itu, tapi saat di sekarang, gue bersyukur banget bro. Gitu, jadi sometimes tuh keluarga, orang tua, ataupun lingkungan ya terutama mungkin dari atas ya, dari Tuhan juga, dia tuh sebenarnya lagi ngasih kita jalan bro, buat kita jadi orang sukses. Cuman kadang-kadang kita nggak terima tuh situasi itu. Karena kita ngerasa kita ngebandingin tadi yang lu bilang. Kita ngebandingin, gila anak-anak lain, ma bapaknya kerja setengah mati, anaknya bisa main-main pergi keluar. Lah gue disuruh bantuin orang tua kerja mecahin telur, ngadukin tepung, suruh jualan lagi, pakai baju sekolah, mandi aja belum. Teman-teman gue main bola, gue masih megangin tepung terigu sama telur gitu loh. Nah, tapi dari situ bro, kita waktu masuk dunia kerja, pindah kerja, dihajar, kerjaan banyak, overload apa, kita biasa aja. Kenapa? Karena dari kecil mental kita udah ditempa. Iya. Orang sekarang nggak bisa, kenapa? Karena ya tadi lu bilang, kenapa gini? Udah nih mami nggak ada ini, nggak ada waktu nih, di duit. Mi ini mau ini, udah nggak usah nih, duit deh, lu beli aja. Jadi semuanya itu pakai duit. Jadi anaknya tuh belajar segala sesuatunya bisa dibayar pakai duit. Akhirnya dia nggak pernah belajar sesuatu hal, karena dia ngerasa gini, ya udah ntar gue tinggal minta duit aja mau bonyok gue ada duit. Nah waktu bonyoknya nggak ada, bisnis bonyoknya mati, tumbang, baru dia ngerasain tuh sengsaranya melebihi orang-orang yang miskin-miskin tadi. Teman-teman dia yang mungkin berjuang untuk buat bayar uang sekolah, dia lagi ngabisin uang sekolah buat jajan. Gue tuh ngelewatin fase-fase yang kayak tadi tuh, tapi
Di saat sekarang, gue tuh bersyukur. Kenapa? Kalau hari itu nggak ada, mungkin gue hari ini nggak ada. Karena mental gue nggak, gue diomelin bos, wah langsung gue resign bro. Cuman karena gue udah biasa diomelin orang tua, nganter barang diomelin, terlambat ngirim segala macam, akhirnya mental kita ketempa bro. Ah udah biasa lah ini mah, diomelin namanya juga dagang usaha. Akhirnya kita kelatih mental kita secara nggak langsung. Jadi kita tuh lebih strong dibandingkan generasi-generasi sekarang gitu loh. Ini yang sebenarnya menurut gua juga harusnya sebagai orang tua ya. Kita tuh kayak tadi lu bilang, kita harus ngeliat anak kita bisanya apa. Sisin waktu. Bantu, latih mental anak-anak biar nggak lembek. Makanya banyak, bro, zaman dulu kita bro, mana ada sih bro bencong-bencong berkeliaran begitu, boti-boti, nggak ada bro. Zaman kita mah gila olahraganya, manjat rumah orang, manjat pohon mangga, ngambil mangga. Mana ada bro joget-joget cowok pakai kerok, pakai lipstick, nggak ada bro zaman kita. Dicengin, jangankan kita pakai lipstick bro zaman kita. Lu ngedeketin ceweknya, diteriakin, ya gila lu mainnya sama cewek. Gila, zaman dulu nggak ada begitu-gituan. Zaman sekarang cowoknya jadi cewek bro. Udah beda semuanya memang. Makanya gue bilang, ya generasi-generasi sekarang itu, ya menurut gue hancur. Salah satu faktornya juga dari lingkungan dia sendiri. Di luar dari dia sendiri ya. Karena kan kita walau bagaimanapun tetap kuncinya ada di diri kita. Bisa jadi kayak gue nih, waktu gue mau usaha pertama kali, gue buka usaha minuman. Wah gue ditentang bro sama orang tua. Lu kerja gaji udah enak, ngapain sih lu buka usaha? Cari yang gak jelas. Buka usaha ntar gak jelas. Begitu usaha jalan bro, mendingan lu resign aja, orang tua ngomongnya gitu. Yeah. Kenapa? Karena orang tua itu walau bagaimanapun dia akan tetap mencari sesuatu yang terbaik buat anaknya. Yang menurut dia terbaik buat anaknya. Nah, masalahnya balik lagi, apakah itu terbaik buat kita? Sebenarnya kita yang tahu, pilihannya ada di kita nih. Memang orang tua itu sangat berpengaruh, dia bisa bantuin kita segala macam. Gue tuh awal-awal ngerintis minuman, orang tua gue bantuin bro. Ada orderan luar kota overload, karun gak kepegang, bonyok gue bantuin packing, ngelakbanin, bantuin beli kardus, misalkan di warung-warung nih, tanyain ada kardus nggak sama tetangga, beli buat kardus ngepak. Tapi kitanya balik lagi ke kitanya sendiri, mau nggak buat maju, mau nggak buat belajar. Kadang-kadang tuh kita udah terlalu berfokus pada kenyamanan yang tadi lu bilang, dimanjain sama orang tua. Akhirnya waktu begitu kehantam semua fasilitas ibaratnya ditarik, kita pusing. Nah bahkan gue juga secara finansial, dan kenapa sih gue mulai banyak ngisiin cash flow, mulai banyak bangun passive income segala macam. Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah gue ngerasain kalau kita aktif terus, mungkin kita bisa jadi nggak punya waktu buat keluarga ke depannya, akan terlalu sibuk. Yeah. Tapi kalau gue punya bisnis dan pasif yang gue nggak terlalu banyak interest, gue akan bisa bagi waktu karena fleksibel waktunya gue akan lebih mudah. Yeah. Nah itu kenapa gue masuk ke si bisnis property cost. Itu latar belakang pertamanya tuh gue transisi dari F&B pindah ke properti. Karena gitu. F&B susah dibikin pasif lah gitu. Betul, ya. Karena mau sesistem sekuat apapun F&B bu, waduh gue udah ngalamin. Kebocoran F&B itu tetap lebih gede bro. Tetap lebih gede. Kita nggak usah jauh-jauh deh. Zaman gue bikin minuman, kita kasih takaran udah bikin nih 20 gram ditimbang. Kadang-kadang itu tepung bubuk yang bercecer itu cost loh. Hal sepele dia ngambilnya kebuang. Itu biaya tuh. Yang harusnya kalau dikumpulin mungkin jadi 3 gelas maca tuh bro. Gitu. Nah, tapi kan kita susah mau nggak bisa kita standby terus juga gitu. Kita nggak bisa ekspansi akhirnya kan. Kelok di situ. Makanya buat scale up F&B, gue cukup salut sama orang-orang yang beneran punya ratusan itu. Gue menurut gue dia hebat banget lah. Mereka hebat banget lah. Karena gue dulu scale up F&B, gue punya 30 mitra aja, gue udah babak belur. Di 30 mitra loh, apalagi yang punya ribuan. Wah itu luar biasa mereka timnya tuh. Karena kita itu tadi, cost operasionalnya gila. Susah banget, belum gelas kadang-kadang. Mereka cara ngepres nih seal, sebenarnya itu bisa dipakai lagi kan, tinggal di double seal doang. Mereka ngerasa, ada masnya dibuang satu gelas. Cost operasional satu gelas hilang. Itu loh. Makanya gue cukup salut banget sih sama pemain-pemain F&B di Indo ya, yang masih survive. Bukan yang bodong juga, karena banyak juga nih pemain F&B yang sekarang ini jahat-jahat juga bro.
Mereka Gua sebutnya jualan pemain konsep. franchise. Iya, jual franchise yang sebenarnya nggak franchise gitu loh. Jadi mereka sebenarnya tuh jual gerobak, di casing-nya bisnis autopilot buat orang-orang yang males tadi. Karena mereka pas, tapi balik lagi bisnis tuh ada karena ada pasarnya, bro. Iya tadi. Karena iya. ada pasarnya yang buat instan sukses. Iya tadi, yang males nggak mau kerja, mau duit banyak, ROI 2 tahun, akhirnya pakai cipo, kena tipu. Banyak banget yang kayak gitu, dan itu ya tadi lu bilang karena dia lihat marketnya luas. Yang namanya pebisnis kan lihat peluang, bro. Lihat peluang yang bisa jadi uang. Nah balik lagi, ada kan 2 tipe pebisnis. Yang menghalalkan segala cara demi uang, ada yang bisnisnya pakai hati nurani, mau ngejalanin atau enggak nih kayak begini. Nah, kalau gue pribadi, ya kayak tadi kita ngobrol, gue tuh nggak mau ngejalanin yang kayak gini, karena gue ngerasa gini, kita kan nih bisnis bukan sekedar mencari uang, bro. Kalau buat gue ya, kan kita juga harus mencari keberkahan. Jangan sampai kita ngerugiin orang, anak kita juga kena, keluarga kena, image kita juga jadi jelek. Karena buat gue, bisnis ini adalah kehidupan, life. Karena begitu, lu mungkin ya kayak gua nih. Gua bisnis dari kuliner. Waktu gua pindah ke properti, bro. Gua tuh ada loh, klien pertama gue itu adalah bekas vendor yang dulu supplier gue. Karena lu bangun trust-nya jadi. Bener. Jadi waktu mereka tahu gue pindah bisnis, mereka kan nanya, bro. Lu emang sekarang bisnis apa? Udah lama nggak ngorder? Gue udah main kos-kosan nih sekarang. Emang bagus bisnisnya? Oke, gue bilang, makanya gue nggak bisnis itu lagi, gue bilang gue ganti bisnis ini. Ya udah deh, coba deh, lu cariin gue lokasi deh, gue mau invest deh 1 unit. Akhirnya gue dapet klien, dulunya gue customer dia, sekarang dia jadi customer gue. Nah, itu bisa kita dapat kalau kita bisnisnya pakai hati, bro. Kalau kita fokusnya cuma duit, nggak bisa, bro. Orang kena sekali kapok, dia ngomong, bro, ke orang. Wah, jangan bisnis sama dia, itu bisnis mah cuman cuan doang. Dikasih gerobak sama gimmick-gimmick doang ya. Abis itu besok udah nggak jalan, dia rebranding ganti nama. Brand Coko A, ntar besok Coko C, ntar ganti lagi, mungkin besok lagi Latte B gitu. Iya. Tapi pemainnya itu aja, dan itu orang-orang yang udah pernah kena, udah paham. Mereka kan, itu cuma tinggal nunggu waktu kayak lu bilang. Nunggu waktu sampai marketnya udah pada tahu. Nggak akan beli lagi produk dia. Tapi yang gue juga tambahan kritisennya adalah yang ngebeli gerobak-gerobakan itu kan mereka juga ngebeli karena mindset mereka emang ngaco dari awalnya. Mereka ngincernya bukan, mereka tahu kok ini nggak ada track recordnya, ini buka tutup segala macam. Tapi mereka karena pengen instan kaya dan cepet, mereka gelap mata. Mereka punya banyak pilihan kok, orang itu duit mereka kan. Iya. Pas mereka invest itu jelas tuh yang jual gerobak-gerobakan itu salah, maksudnya yang jual franchise-franchisean palsu tuh salah. Tapi pas kita beli itu kan kita juga mikir, kan kita harusnya kan kita analisa apa. Pas kita analisa kan kita bilang, wah kalau ini mah lebih tinggi nih kemungkinan persentasenya apa-apa. Semua kita lawanin. Misalnya ibarat kata istri kita pun bilang, yakin ini dia nggak ada track recordnya, kemarin juga gitu tutupin ini. Oh nggak apa-apa, udah pasti untung. Kita juga yang masukin kan. Iya. Nah itu karena ada pasarnya itu. Karena pasar yang bodoh itulah, akhirnya mau nggak mau bisnis tuh cuma ngikutin pasar, bro. Iya. Kalau nggak ada pasarnya, nggak ada yang bikin bisnisnya. Iya, makanya kan tadi gue bilang kan, at the end itu sebenarnya kita ngomong lu bisnis sepi, sebenarnya lu nggak paham audiensnya lu. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Faktanya kompetitor kita pun bisa rame. Betul, makanya kan gue bilang sebenarnya kalau kadang-kadang nggak ada yang suka nanya juga di bisnis kos, Pak, kalau bisnis kos itu biar rame gimana? Sebenarnya bukan biar rame, lu sebenarnya mau main di sektor mana dulu? Karena itu ada marketnya kayak tadi bilang, lu mau main kosan murah yang gue peceng ada 500.000, marketnya banyak, rame. Lu mau main yang 2 juta 3 juta ada marketnya, karena sebenarnya ada target marketnya. Permasalahannya lu tahu nggak, lu tuh lagi mau masuk market yang mana? Gitu loh. Mereka kalau gagal di satu, mereka ganti segmen. Betul. Wah ini katanya kos-kosan yang eksklusif lagi kurang nih, harusnya ke bawah. Faktanya tadi lu bilang kos-kosan murah juga ada pasarnya, ada pebisnisnya, ada pemainnya gede-gede juga. Kos-kosan eksklusif juga ada, mau yang 10 juta sebulan juga ada, rame juga. Masalahnya itu tadi nggak konsisten, nggak fokus, pelin-pelan terus pengen yang untungnya cepet ya udah. Iya, makanya ya susahnya di sini lah. Mungkin buat teman-teman juga kalau misalkan memang sampai saat ini masih struggle,
nggak punya pekerjaan atau apa, mungkin hal yang pertama yang perlu dicek itu adalah diri sendiri dulu kalau menurut gue. 100%. Coba cek dulu deh, apa aja sih dalam, nggak usah kita ngomong setahun 2 tahun deh. Coba cek deh, dalam 1 minggu ini, 1 kali 24 jam, kali 7 hari, lu tuh ngapain aja ngabisin waktu lu sama 7 hari ini. Apain aja sih yang lu habisin? Karena banyak juga yang gue lihat, ya tadi memang bener, konten edukasi sama konten ibaratnya yang menghibur, hiburan, itu udah pasti beda view-nya. Apalagi bro, konten sedekah. Aduh, itu tuh bener-bener yang ngajarin makin lama banyak pengemis tuh. Gue benci banget tuh sebenarnya tuh. Konten begituan tuh ya. Lu follow ya, subscribe ya. Nanti gue kasih 100.000. Dari 1 juta orang yang komen, yang dapat cuma 10 orang bro. Dan itu masih banyak yang berharap bro. Kita dulu bilang, ada marketnya. Audiensnya ada nih. Jadi dibikinlah YouTube itu. Tapi balik lagi, kalau gue di posisi yang udah jelas tuh konten kreator ngaco. Cuman yang bodoh itu adalah yang mau begitu-begitu, mau ikut-ikutan aja gitu. Itu dia, jadi memang pada akhirnya kita kan nggak bisa nyetop konten kreator mau bikin konten apa. Betul. Kita nggak bisa nyetop pemerintah mau bikin kebijakan apa. Kita nggak bisa nyetop industri. Tapi kita selalu bisa ngatur diri sendiri. Jadi gue yakin kalau yang lagi nonton di sini ngerasa misalnya pengen lebih maju, gue yakin solusi pertamanya tuh bukan beli kelas atau beli buku. Lu punya buku, kita ada kelas. Ya mungkin kelasnya topiknya beda-beda, gue nggak ngajar tentang kos-kosan, gue nggak terlalu ngerti juga. Ada akademi. Tapi ini konteksnya buat yang emang udah punya duitnya, emang mau masuk, tapi kalau yang masih ya duit juga susah, ini susah, nggak usah paksain yang begitu-begitu. Bener. Konten gratis itu udah cukup, makanya kita ada banyak konten gratis, kurang apa sih? Bener. Konten gratis itu udah cukup buat belajar. Jangan, waduh, saya punya tabungan, sudah nabung nih 3 bulan supaya bisa masuk ke akademi ini atau beli kelas ini. Udah deh, mendingan lihat konten-konten yang gratis atau konten-konten murah yang apalah, kan ada konten-konten apalah, atau kalaupun mau beli buku ya di Shopee aja banyak bro, buku 2.000 yang digital book apa bro. Udahlah, cari ilmu mah nggak bakalan susah kalau zaman sekarang. Zaman dulu nggak ada kursus kos-kosan apa sih. Zaman sekarang banyak. Yang kurang adalah waktu untuk eksekusinya. Dia ya karena waktunya kepake bukan buat yang penting-penting. Yang tadi lu tanya 7 kali 24 jam ini ngapain? Isinya TikTokan, rebahan, begitu-begituan aja udah. Bahkan nih kadang gini lucunya nih, mereka kan rata-rata gini, ngabisin duit kan beli Disney, bener gak? Prime, Netflix, bener gak? Pertanyaan gua nih, banyak nggak edukasi film, dokumenter yang bagus-bagus? Banyak bro di sono, dan gua pun banyak nonton di situ. Yang mereka nonton itu film setan bro. Iya itu problemnya, kalau enggak ya itu yang tadi lu bilang, istriku apa gitu kan, atau mungkin selingkuhanku, mertuaku adalah selingkuhanku. Iya aduh, pusing kan. Nah kalau kita kan nonton how to make money gitu kan, kalau enggak kita nonton lagi bagaimana caranya marketingnya si ini, ya kan. Bahkan si Anthony Robbins juga kan ada tuh bikin di Netflix kan, ditonton nggak? Kagak bro. Iya itu dia, makanya balik lagi, ini bukan tentang pemerintahnya, Netflixnya, konten kreatornya, lingkungan sekitar, orang tuanya, semua itu punya pengaruh. Bener. Tapi kita tetap diri kita sendiri. Faktanya ada orang yang pakai semua fitur yang sama, buka sosmed juga, nonton Netflix juga, TikTokan juga, tapi kontennya isinya kualitasnya beda. Betul. Ada orang yang nonton TikTok, mungkin TikToknya Raymond Chin, isinya tentang finansial. Ada yang nonton TikToknya TikTok joget-joget, sama-sama TikTokan bro, tapi beda kualitas. Betul. Nah itu dia. Jadi bukannya kita bilang nggak boleh nonton joget-jogetan, hiburan, tontonan ketawa-ketawa, seru-seruan aja. Tapi ibarat kata gula, kebanyakan juga jadi diabetes bro. Bener, jadi ada porsinya semua kan. Jadi kan balik lagi ya, kalau menurut gue perubahan itu memang dari diri sendiri. Bahkan gue suka ngomong juga ya ke beberapa orang ya, kayak ke teman-teman gitu kan lewat channel ini, gue suka ngomong sebenarnya tuh kita kalau ngomongin sama orang yang nggak punya duit, yang dia masih mikir, kalau gue bilangnya istilahnya dapur ngebul bro. Jadi tuh gue bikin ada edukasi fase keuangan itu gue bagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah dapur ngebul.
Jadi kalau lu ngomong nih, orang belum ngelewatin fase dapur ngebul, lu ngomong apapun sama dia percuma. Kenapa? Karena dia masih mindsetnya mikirnya gini, besok gua mau makan apa ya? Gimana caranya besok gua makan? Lu ngomongin investasi, lu ngomongin apa sama dia nggak bakal masuk. Nah, sebenarnya orang-orang di fase ini yang dia butuhkan apa? Bagaimana caranya dia bisa ngelamar kerja? Gimana bikin lamaran kerja yang baik? Gimana cara yang ngeplay? Mau ditaruh di platform mana aja sih gue ngeplay kerjaan? Gue harus kemana sih? Kalau gue di interview gue harus pakai baju apa, sepatu apa? Sebenarnya perlu nggak diedukasi? Perlu, tapi mungkin porsinya berbeda. Karena fokus dia adalah gimana caranya gue bisa dapur ngebul. Gitu. Jadi kalau kita nawarin nih cara investasi segala macam itu buat gua orang udah salah target market kalau dia mau jual. Kalau Laske apa produk misalkan nawarin investasi, menurut gua dia udah salah target. Nah, target kedua adalah dia sudah masuk nih melewati fase dapur ngebul, dia punya duit. Nah, dia mulai namanya belajar untuk investasi dan bisnis. Di sini dia mulai nih cari e-course, baca buku, YouTube edukasi tentang finansial. Jangan sampai duit yang udah disisihin salah investasi kena investasi bodong habis. Stres lagi. Jangan juga punya duit nggak belajar tentang investasi, dia nginvestnya ke judol. Top up di judol, pengen cepet kaya. Atau enggak investasi bodong tadi lu bilang 1 minggu, sebulan dapat 30%. Kalau memang ada bro, Indonesia utangnya udah lunas bro. Bener, putarin udah lunas. Mau BI cuman berapa 7%, 8%, lu dapat 30%, udah lunas utang Indonesia. Mungkin Indonesia jadi orang negara paling terkaya dan gak usah jual alam kali gue rasa tuh. Alam-alam ke sumber dayanya udah gak perlu dijual. Orang udah kaya dari investasi 30% per bulan. Gitu. Nah, kalau dia udah masuk fase ini, maka masuk fase ketiga, yaitu gimana supaya bikin uang bisa bekerja. Yaitu udah mulai nih dia bangun passive income. Mulai bangun portofolio, mungkin dia main saham, dia mau main apa yang bisa ngasilin dividen. Ataupun mungkin bisa dapat bunga dari deposito dan segala macam. Nah, ini ada di fase ketiga. Jadi sulit banget kita ngejelasin sama orang ke fase ketiga, kedua, kalau dia masih di fase 1. Itu yang pertama menurut gua. Dan orang yang berada di fase 1 juga harus tahu diri. Lu jangan langsung ke fase 2, jangan ke fase 3. Lu aja masih mikirin ibaratnya makan besok mau gimana, lu sosokan mau nginvest kripto, mau nginvest saham, modal 150.000 yang tadi lu bilang, lu pengen jadi miliarder, kagak bisa gitu loh. Nggak bisa, orang lu habis lu pakai lu besok kagak makan bro. Gitu loh. Jadi menurut gua memang ya balik lagi, semua sendiri harus tahu dulu dia sebenarnya lagi ada di fase yang mana. Nah, carilah pengembangan diri, ilmu, dan edukasi yang sesuai sama fasenya dia. Waktu dia udah mau naik level, nah baru dia belajar di fase berikutnya. Gitu. Jangan kebalik, posisi di level 1 mau naik langsung masuk ke tangga level 3. Ya repot gitu loh. Itu sih kalau menurut gue seperti itu sih. Yes. Ya kita harap semoga podcast-podcast begini bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Iya. Thank you loh udah diundang. Sama-sama. Oke guys, sekian video di episode kali ini bersama Bro Adit. Jangan lupa untuk subscribe dan follow, dan tentunya follow Bro Adit juga ya, karena dia benar-benar banyak sharing marketing yang luar biasa banget, yang out of the box. Sampai jumpa bro di podcast berikutnya. Thank you. See you. Invest your money, not your time. Your business cost. Your business cost. Invest your money, not your time.